Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Anggraini dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. NIM saya 2022-01-2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang sebagai alat hitung, alat tukar, alat penyimpanan nilai. Kalian tahu nggak sih apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat kita gunakan untuk membayar utang di masa yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar. Perlu dikemukakan pula bahwa pada awalnya, uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja, tetapi sejalannya dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga menjadi fungsi seperti uang pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang sebagai alat tukar. Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian modern saat ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, apabila tidak ada uang, maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang satu dengan barang lainnya. Kondisi ini dinilai terlalu kaku dan sulit dipenuhi. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut. Di sini ada contoh uang sebagai alat tukar. Semisal ada seseorang yang memiliki bebek dan ingin menukarkannya dengan gula. Karena ia mempunyai banyak bebek dan membutuhkan banyak gula, maka harus bertemu dengan orang lain yang memiliki gula dan ingin menukarkannya gula dengan bebek. Selanjutnya, maka saling menukar bebek dengan gula. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Nah, barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan barang-barang berharga lain. Walaupun kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan. Ada juga uang sebagai satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Nah, tanpa satuan hitung, seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan 2 ekor kambing. Nah, dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Nah, selain itu juga, dengan uang, pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan. Yang terakhir juga ada uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Nah, fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut. Nah, lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah selama 5 tahun daripada meminjamkan 1 ekor kambing dalam waktu yang sama, mengingat keadaan kambing dalam 5 tahun mendatang akan berbeda dengan keadaan kambing semula. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas perkembangan penggunaan uang. Nah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, uang mempunyai sejarah yang sangat penting dan telah mengalami perubahan dan perkembangan sepanjang peradaban manusia. Pada awalnya, masyarakat primitif yang hidup secara berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri belum pernah mengalami tentang membutuhkan benda yang namanya uang. Nah, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, pertukaran atau transaksi antar individu atau antar kelompok masyarakat tersebut pada awalnya dilakukan dengan cara menukarkan barang satu dengan barang yang lainnya. Perlu dikemukakan bahwa dalam sistem barter harus dipenuhi kondisi yang disebut kebetulan ganda.
Kebetulan yang pertama adalah bahwa seseorang bertemu dengan orang lain yang akan menukarkan barangnya, dan kebetulan orang kedua adalah bahwa orang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan. Karena kondisi yang demikian, secara bertahap timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antar individu dan antar kelompok masyarakat. Nah, penggunaan barang-barang sebagai alat penukar semula hanya didasar dengan kesepakatan antara masyarakat yang mempergunakan. Suatu benda hanya digunakan sebagai alat penukar setelah disepakati oleh umum atau secara umum oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, yakini hampir setiap orang harus mau menerima barang tersebut untuk membayar barang yang benda yang dipergunakan dan diterima alat pembayaran dalam sistem perekonomian yang sangat sederhana. Pada umumnya adalah benda yang dianggap berharga seringkali juga mempunyai kegunaan untuk dikonsumsi atau keperluan produksi. Nah, benda yang dipergunakan sebagai uang tersebut pada umumnya juga mudah dibawa dan tahan lama. Berkaitan dengan penggunaan logam sebagai uang, telah dikenal uang logam emas dan perak sebagai alat tukar yang banyak dipakai. Penggunaan logam mulia tersebut sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan mahalnya biaya penambangan logam tersebut ya. Nah, apabila terus berlanjut, hal ini dapat menyebabkan hilangnya uang dengan kualitas baik dari peredaran. Dalam perkembangannya, penggunaan logam-logam berharga tersebut menimbulkan permasalahan dalam melaksanakan kegiatan pembayaran. Nah, khususnya untuk transaksi yang berjumlah besar, karena selain adanya kesulitan dan biaya pengangkutan, resiko mungkin akan timbul, misalnya perampokan. Setelah beberapa waktu digunakan dan diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak tergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh. Misalnya, hanya didukung 40% oleh simpanan emas. Nah, dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan. Sejarah juga mencatat bahwa peminjaman uang kertas yang beredar oleh simpanan logam berharga seperti emas di bank negara mengalami pasang surut. Nah, sejalan dengan situasi yang berlangsung, uang kertas yang sudah beredar bahkan sempat tidak dijamin sama sekali dengan simpanan uang sesaat setelah Perang Dunia Pertama. Nah, baru kemudian sesaat setelah Perang Dunia Kedua, 44 negara mayoritas yang dipelopori oleh Amerika Serikat sepakat untuk mengaitkan kembali mata uang di dunia atau dolar Amerika dengan emas. Nah, kesepakatan tersebut dikenal dengan kesepakatan Bretton Woods. Dalam perkembangannya, kesepakatan tersebut hanya bertahan selama seperempat abad. Nah, sebagai akibat semakin besarnya kegiatan transaksi pasar uang dan barang yang tidak mungkin memandai lagi apabila dibiayai dengan emas. Kesepakatan Bretton Woods akhirnya dibatalkan pada tahun 1971. Dengan demikian, sejak saat itu pula mata uang dunia tidak dikaitkan sama sekali dengan emas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.